Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan satu ronde lagi. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 dan pasal 12 ayat 12. Sebenarnya, jika diperhatikan dalam setiap kejadian yang kita alami di kehidupan ini, ada banyak hal penting yang bisa kita pahami untuk menjadi suatu pelajaran hidup yang berharga. Ketika masih remaja, saya mengikuti kegiatan outbound yang diselenggarakan oleh gereja. Dalam kegiatan tersebut, kami diharuskan melewati daerah tengah hutan yang jalannya berbukit-bukit. Kami masing-masing dibekali dengan sebuah peta atau petunjuk arah yang harus dilewati. Berbagai macam kondisi jalan harus kami lalui. Misalnya banyak belokan serta persimpangan, jalan yang berbatuan bahkan sampai yang berlumpur dalam, dan juga jalan tanjakan yang licin. Ketika melewati jalan-jalan tersebut, beberapa kali saya mengeluh, ingin sekali menghentikan langkah kaki saya, kemudian kembali ke tempat di mana kami memulai perjalanan tadi. Namun, hati kecil saya selalu berkata, tunggu sampai 10-20 meter lagi. Tunggu sampai tikungan di depan itu. Atau, tunggu sampai tanjakan ini berakhir. Saya memilih untuk mengikuti kata hati saya. Maka saya tidak menghentikan perjalanan tersebut hingga akhirnya berhasil tiba di tujuan. Hampir sama dengan yang dialami oleh seorang petinju yang bernama James Corbett. Ia membuat sebuah pernyataan yang selalu dia pegang sampai mencapai puncak karirnya. Bertarunglah satu ronde lagi. Yang namanya perjuangan pasti melewati sebuah proses. Entah proses itu berlangsung lama atau sebentar. Juga seperti yang dialami oleh seorang penulis buku ternama Zane Grey. Pada awal karirnya, ia tidak dapat menjual satu cerita pun dari setiap tulisannya. Namun ia bertahan untuk tidak menyerah dalam menulis karya-karya yang berikutnya. Ia selalu mendorong dirinya dengan kalimat, bertahanlah untuk hari ini saja. Setiap hari kalimat itu selalu dia katakan untuk dirinya sendiri. Kalimat itulah yang membuatnya bertahan dan terus berjuang. Ia juga mempelajari dari setiap tulisan-tulisannya yang gagal. Kesediaannya untuk bertahan akhirnya membuahkan hasil. 5 tahun kemudian hasil karyanya diterima oleh sebuah penerbit buku. Sejak saat itu, banyak tulisan yang berhasil ia masukkan ke penerbit. Bahkan sejumlah bukunya telah dijadikan film. Teruslah mengasah keterampilan atau bakat kita. Belajar dan berlatihlah, bertumbuhlah dalam pengalaman. Bahkan dalam kegagalan sekalipun, tidak ada orang yang berhasil atau menang tanpa melewati suatu kegagalan. Kegagalan di dalam kehidupan akan mengajarkan dan membentuk kita bagaimana seharusnya kita bertindak di dalam menghadapi tantangan lain yang akan kita hadapi nanti. Dalam surat Rasul Paulus disebutkan beberapa hal yang dapat membangun pertahanan kita, yaitu terus bersukacita dalam keadaan apapun, tetap bersabar di dalam pengharapan, serta bertekun di dalam doa. Ketiga hal itulah kunci dalam membangun pertahanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk tetap bertahan di dalam setiap tantangan yang aku hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jiwaku
jiwaku